Namanya Puji, mahasiswi semester akhir. Cerdas, sering dapat pujian dari dosen. Tapi belakangan ini, nilainya mulai turun, tugas numpuk, dan moodnya naik turun. Bukan karena cinta, bukan karena kerja, tapi karena game online. Semuanya berawal dari satu undangan. Main bareng yuk, seru kok. Dan ya, awalnya memang seru. Level naik, item dapet, skill makin jago. Tapi tanpa sadar, malam makin larut, mata makin berat, dan kepala makin kosong. Tugas, nanti dulu. Tidur, besok aja. Sampai akhirnya, dia duduk di kampus, lemas, dan teman baiknya, Rena, datang bawa 2 roti dan 2 kopi. Rena duduk pelan, tatapannya tajam, tapi lembut. Puji, gue tahu lo lagi gak baik-baik aja. Tapi lo bukan kalah. Lo cuma kasihkan main di dunia yang gak kasih lo apa-apa baliknya. Puji terdiam, matanya mulai merah. Rena lanjut bicara, pelan. Gue pernah di posisi lo, main sampai pagi, menang terus. Tapi di dunia nyata, gue kalah. Kalah waktu, kalah relasi, kalah diri gue sendiri. Sampai akhirnya gue sadar, yang menang di game belum tentu menang di hidup. Dan sekarang, gue pilih menang di sini. Puji menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mendengarkan, bukan sekadar mendengar. Gue capek nah, tapi gue gak tahu cara berhenti. Rena tersenyum. Mulai dari satu langkah aja, hapus gamenya, matikan notifikasinya. Terus keluar bentar dari layar itu, dan mulai hidup lagi. Dan hari itu, mereka makan roti bareng, tanpa ponsel, tanpa notifikasi, tanpa push rank. Untuk pertama kalinya, Puji merasa ada di dunia nyata. Dan itu cukup. Kalau kamu dengar ini, dan hatimu agak sesak, mungkin karena kamu juga tahu, waktumu mulai terkikis pelan-pelan oleh layar itu. Dan ini bukan soal game jelek atau kamu lemah. Ini soal kamu sadar bahwa waktumu terlalu berharga untuk ditukar dengan angka di layar. Kalau kamu siap, lakukan satu langkah hari ini. Hapus gamenya, ajak teman ngobrol, keluar rumah, atau cukup duduk, tarik napas, dan bilang, gue pengen hidup beneran. Dan kalau cerita ini bikin kamu mikir, bagikan ke orang yang kamu sayang. Karena kadang, satu cerita bisa jadi titik balik. Jangan lupa subscribe, karena kita akan terus cerita buat kamu yang lagi cari jalan pulang ke diri sendiri.